Ya, penting buat kita di kondisi seperti ini juga tetap berolahraga, karena imunitas kita salah satunya dapat ditingkatkan dengan olahraga. Nah, pada hari ini saya ingin coba membahas mengenai munculnya kesesatan berpikir. Ya, ini menjadi isu paling besar karena banyak sekali orang-orang yang bercerita, ya, menginformasikan bahwa mereka mulai mengalami namanya stres. Tarafnya bahkan sudah depresi karena mereka menganggap dunia ini semakin tidak jelas. Ya, case-case yang paling parah mengarah kepada bunuh diri pun ada. Gitu ya. Nah, kenapa ini bisa muncul? Salah satunya adalah karena terpicu oleh media. Jadi kita mesti hati-hati dengan media, karena media sendiri menguasai apa yang disebut sebagai thinking fallacy atau kesesatan berpikir. Mereka tahu dan mereka memanfaatkan itu sebagai salah satu alat untuk mengendalikan media mereka, mengendalikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi mesti hati-hati, even itu media mainstream sekalipun juga, Anda harus lebih selektif. Anda harus lebih memilih dan memilah mana informasi yang sekiranya bermanfaat atau informasi yang sekiranya hanya untuk menyesatkan. Ya. Nah, saya lihat sekarang terjadi perang di media, baik mainstream maupun media yang sifatnya di online, itu berkaitan dengan kondisi, ya, saat ini, berkaitan dengan apakah wabah ini akan terus berlanjut atau akan selesai. Dan kondisi ini tentunya sangat menarik, ya, karena ternyata banyak sekali mengakibatkan berbagai macam masalah, mengakibatkan orang menjadi stres, dan pada akhirnya muncullah berbagai macam penyakit psikosomatis. Saya menangani banyak sekali orang-orang psikosomatis di mana mereka merasa bahwa mereka mengalami sakit penyakit. Ternyata setelah diteliti, dokter bilang tidak ada masalah dengan fisik Anda, tapi mereka tetap meyakini bahwa ada yang something dari pandemi ini mempengaruhi mereka. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tentunya tidak menguntungkan. Di masa transisi PSBB ini, di mana kita harus memulihkan diri, bertransformasi, yang paling penting bukan transformasi fisik. Kalau kita diminta untuk cuci tangan, jaga jarak, itu bagus secara fisik. Tapi yang lebih penting adalah jaga jarak terhadap media-media yang tidak bertanggung jawab. Jaga jarak terhadap informasi-informasi yang perlu kita telaah, kita kaji ulang, kita lihat dari mana asal berita ini, sehingga pikiran kita tidak tercemar oleh hal-hal yang negatif. Ya. Lalu yang kedua, kita juga perlu lebih kritis terhadap segala sesuatu. Dalam konsep manajemen, kebenaran itu sifatnya relatif. Ya, kalau kita lihat, kebenaran hakiki cuma satu, yaitu kebenaran Tuhan. Tapi di lain itu semua sifatnya relatif. Tergantung bagaimana kita mensikapi, tergantung bagaimana Anda melihat. Sehingga segala sesuatunya tidak membuat Anda menjadi gamang. Ya. Semua serba relatif kok. Coba kita lihat di media, ada orang yang bilang bahwa jeruk itu berbahaya bagi lambung. Tapi ada lagi media kesehatan yang bilang bahwa jeruk itu bermanfaat untuk lambung. Ada media yang bilang jeruk itu tidak boleh diminum sebelum kita tidur. Tapi ada juga media menyebutkan bahwa sebaiknya jeruk itu diminum sebelum tidur. Kalau Anda melihat semua berita yang serba bertentangan, Anda pasti bingung. Dan itu hanya satu contoh mengenai jeruk.
Tapi banyak sekali media yang pada akhirnya saling bertentangan dan kita tidak pernah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, saran saya, tinggalkan informasi-informasi media-media seperti itu. Mulailah Anda melakukan mindfulness, latihan pernafasan, berpikir positif, melihat segala sesuatu itu sebagai ucapan syukur. Anda tetap melihat segala sesuatu dengan cara yang positif. Baik, terima kasih. Saya Andes Mumanto dari INDLC.